Haleluya. Walau suaranya hanya Eva yang kedengaran. Saya percaya berkat Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah bisa kita balas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita semua ada hari ini semua berkat anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita merenungkan sejenak betapa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Dari kita bangun pagi hari hingga sore hari, tanpa kita sadari banyak berkat Tuhan yang kita alami, yang kita terima. Ajar kami itu selalu bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Katakan selagi Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita mau berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
Betapa besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dengan mulut kami boleh berkata, dan biarlah itu juga keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan sampai hari ini, setiap waktu bahkan setiap detik tarikan nafas kami, Engkau baik bagi kami, bahkan teramat baik. Sepatutnya kami bawa pujian yang terbaik bagi Engkau malam ini. Lewat lagu-lagu yang sudah dipilih, biar hati kami tertuju kepada Engkau, pusat ibadah kami malam ini. Kami undang Engkau hadir ya Allah. Roh Kudus, Engkau menguasai seluruh kehidupan kami malam ini. Tubuh, jiwa, dan roh kami Engkau kuasai Tuhan. Supaya Tuhan, apa yang kami bawa malam ini sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, hati kami boleh tulus menaikkan pujian yang sudah dibenarkan oleh Engkau. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan Tuhan. Sehingga kami berlayak ada di hadapan-Mu malam ini. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar roh Tuhan yang memimpin. Biar ibadah kami boleh ibadah yang berkuasa malam ini. Dalam pujian dan dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Kami mau melayani sebagai hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Dan umat-umat-Mu yang datang kepadamu Tuhan, biar kami juga mau merasakan hadirat Tuhan, merasakan berkat yang luar biasa malam ini. Kami pulang membawa sukacita yang baru, kekuatan yang baru, pemulihan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, yang patut kami muliakan malam ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, supaya kehadiran kita malam hari ini tidak menjadi sia-sia. Sejemput kembali kita berdiri, kita angkat pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas puji. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas
sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami angkat pujian kami kepada-Mu. Bertahtalah Tuhan di puji-pujian kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Kami rasakan Engkau hadir. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan, kami rasakan Engkau hadir tengah-tengah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul
hatiku percaya. Kita terus memuji Tuhan ya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mau berikan persembahan. Yang pertama nanti Bapak Robert pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kesempatan ibadah ini. Biarlah kami memberikan apa yang daripada Tuhan untuk kami persembahkan buat melebarkan pekerjaan Tuhan, buat operasional pekerjaan Tuhan khususnya di tempat ini di keluarga Sekinah Tuhan, dan dikembangkan untuk menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Pakai kami Tuhan, berkati kami, baik yang memberi maupun yang belum dapat memberi pada malam hari ini Tuhan. Biar kesempatan berikutnya semuanya dapat memberi dengan tulus ikhlas buat pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lakukan ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan yang bertugas kita angkat pujian. Ya Tuhan, aku percaya. Haleluya Yesus. Kemenangan sudah Kau jamin bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya.
lembah air mata. Aku percaya. Mari semua sujud berdiri. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sebentar kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Kita mau aminkan. Kita mau imani setiap kata-kata dari pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Ani pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan yang sudah kami terima Amin Tuhan. saat Engkau sudah menebus kami Tuhan. Haleluya. Kami mau mempertahankan setiap kemenangan yang sudah Kau berikan untuk setiap hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Amin. Kami mau undang Engkau masuk Tuhan ke dalam hati Haleluya. kami. Berbicaralah Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk mendengar dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau akan pakai beliau. Engkau akan berikan berkat-berkat-Mu Tuhan, hikmat daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Om Weli. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Pelgab Sekina yang hari ini boleh berkumpul bersama-sama. Untuk kita boleh bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya pun bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya boleh tiba dengan selamat
Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi di bandara jarak 15 meter di depan saya ada sepeda motor senggolan bersama dengan satu motor dan mobil. Motor di depan saya itu jatuh dan terputar di tengah jalan sampai berkali-kali. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk saya tidak kejar sampai bisa kekejar di mana dia berputar. Dia berputar di tengah jalan, saya hindari ke kanan. Saya lihat di sebelah kanan saya ada mobil. Wah, saya bilang, tapi puji Tuhan saya bisa menghindari itu dengan pertolongan Tuhan. Dan saya boleh tiba di sini dengan segala selamat. Dan tadi ada yang bertanya mana ibu. Saya bilang ibu nggak bisa datang karena memang hari-hari ini kami di rumah sibuk. Sedang membangun tempat ibadah dan puji Tuhan tempat ibadah kami belum ada 1 bulan. Sudah 85% selesai. Jadi kemurahan Tuhan. Dan kenapa kami berusaha untuk membangun atau merenovasi karena beberapa bulan terakhir ini jemaat semakin banyak sehingga pernah kami atur kursinya banyak tapi nggak ada tempatnya. Akhirnya saya ngobrol dengan satu jemaat, bagaimana kalau kita bongkar saja ini? Oke, bongkar, hilangin kamar 2. Dinding yang masih ada kosong di belakang sekitar 4 meter, bongkar juga. Lalu ganti atapnya, ganti plafon dan ganti keramik. Jadi ya sudah seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga pembangunan sekalipun belum selesai masih berjalan. Doakan supaya apa yang menjadi rencana ini dapat berjalan dengan baik. Barangkali dana tinggal sedikit lagi supaya bisa tertutup karena rupanya kami harus beli televisi 2 lagi dan AC. Jadi kita doakan saja supaya semua bisa terselesaikan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya oleh pengurus. Ibu Nila tidak ada. Saya sudah dengar dia sedang pergi ke Israel, tapi di sana lagi konflik, saudara. Saya dengar tadi kayaknya sudah sedang balik ke sini. Ya, doakan supaya mereka boleh tiba di sini dengan segala selamat. Saya mulai berpikir karena tadi siang pun kami ngobrol di Pimpong. Ya, waduh, bagaimana itu Tante Nila? Kita putar-putar di sana. Ya, tapi puji Tuhan, doa kita pasti Tuhan tolong biar mereka boleh balik lagi ke Indonesia dengan selamat. Puji Tuhan. Baik, saya tidak berkomentar terlalu banyak. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita baca kebenaran firman Tuhan ini secara berganti-ganti supaya kita sama-sama dapat berkat. Dan hari ini saya akan bicara tentang rahasia mujizat Allah bagi kita, bagi keluarga. Ya. Saya percaya kita semua memerlukan itu. Tapi ada hal-hal yang Tuhan akan tuntut bagi kita. Bagaimana kita bisa meraih kuasa dan keajaiban Tuhan ada bagi kita sebagai orang percaya. Khususnya sebagai keluarga muda. Saya tidak bicara tentang pernikahan di sini karena saya akan bawa kita pada Injil Yohanes pasal yang kedua tentang pesta Kana. Saya akan membaca ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal 2. Perikop di atas adalah perkawinan di Kana. Lalu saudara membaca ayat yang kedua sampai selesai satu perikop itu. Oke. Sudah dapat? Katakan amin. Oh, ada di slide. Ya. Ada yang bisa buka HP, ada yang di slide. Oke. Saya baca pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Oke, sekali lagi saya akan membaca ayat yang ke-11. Di situ dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar, membaca, sekaligus kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama untuk menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa tema kita adalah rahasia mujizat Allah bagi keluarga. Nah, saya mau katakan bahwa tanda atau mujizat yang dilakukan di Injil Yohanes ini, kalau kita lihat ada 7. Tanda yang pertama yang tadi kita baca. Tanda mujizat yang pertama yang tadi kita baca. Ya. Tanda yang kedua atau mujizat yang kedua adalah penyembuhan anak pegawai istana. Itu ada 7. Kemudian tanda yang ketiga penyembuhan orang di kolam Bethesda pada hari Sabat. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu tanda yang keempat. Tanda yang kelima Yesus berjalan di atas air. Tanda yang keenam adalah penyembuhan orang buta sejak lahir. Kemudian tanda yang ketujuh yang ada di Injil Yohanes ini adalah kebangkitan Lazarus. Ya. Dan yang kita lihat di sini adalah tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus di pesta Kana. Nah, saya percaya bahwa mujizat merupakan sesuatu yang sangat diharapkan, ya. Mujizat adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap orang, tidak terkecuali siapapun dia. Termasuk kita orang yang percaya. Bagi kita orang percaya atau orang yang beriman, mujizat bukanlah sesuatu yang aneh, ya. Bagi kita orang yang percaya atau yang beriman kepada Yesus, mujizat bukanlah sesuatu yang aneh, ya. Atau sesuatu yang sulit untuk kita raih. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Yesus atau tidak mengenal Tuhan. Atau katakanlah mereka adalah orang dunia yang hanya mengandalkan akal, hanya mengandalkan pikiran. Bagi mereka mujizat adalah sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Ya. Inilah orang yang tidak percaya
kepada Tuhan. Mereka bisa katakan bahwa itu tidak mungkin. Ya, mana mungkin ada mujizat bisa terjadi. Tetapi firman Allah yang kita baca hari ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mengalami dan menikmati mujizat Allah itu. Jadi kita bukan hanya sekedar Tuhan kasih saya mujizat, Tuhan kasih saya keajaiban. Tapi ada hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita bisa meraih mujizat Allah di tengah-tengah keluarga. Ya. Apa yang sudah terjadi di pesta Kana, ya, yang kita tahu bahwa orang Yahudi kalau pesta tidak ada anggur. Ya, itu sudah jadi tradisi. Dan saya lihat kalau kayak di Manado juga seperti itu. Kalau pesta tidak bisa kalau tidak ada minuman-minuman seperti itu. Dulu setahu saya ada minuman di sana namanya anggur cap burung. Itu sangat mereka sukai kalau pesta. Lalu ditaruh bir dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya melihat bahwa orang Yahudi kalau pesta, mereka selalu akan hadirkan anggur di pesta itu. Sehingga ketika terjadi kehabisan air anggur, itu sesuatu yang sangat memalukan. Sehingga mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan itu. Barangkali mereka harus cari di mana untuk mendapatkan itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di sana kita melihat ada sesuatu yang luar biasa. Yang dahsyat, mujizat terjadi di sana. Nah, kita ketahui bersama bahwa mujizat itu bisa terjadi. Saya mau kasih tahu. Mujizat itu bisa terjadi apabila kita turut ambil bagian di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Bagaimana kita menghadirkan Yesus di dalam lingkungan keluarga kita. Ya. Waktu pesta Kana itu dilakukan, Alkitab mencatat apa? Mereka mengundang Yesus ada hadir pesta itu. Ya. Dengan hadirnya Yesus, mujizat terjadi. Dan ini yang saya mau katakan bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa meraih mujizat Allah terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Saya percaya itu menjadi kerinduan kita. Apalagi kalau ada yang sakit, Tuhan tolong. Tuhan jamah. Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang mau kita lakukan? Hadirkan Tuhan di dalam setiap persoalan. Nah, ketika kehabisan air anggur itu masalah besar bagi orang Yahudi. Sehingga mereka berpikir mau cari di mana? Ya. Mau cari di mana? Tapi di situ dengan hadirnya Yesus, mujizat Allah terjadi. Dengan mereka mengundang Yesus hadir di area itu, di acara itu. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, memalukan. Nah, di situ ada Yesus. Sehingga ibu Yesus sempat berkata di dalam ayat berapa itu? Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Ibu Yesus mendekat kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Sekalipun Yesus sempat menjawab, saatku belum tiba. Ada waktunya. Yesus akan melakukan sesuatu.
Tapi Tuhan menginginkan kita dalam setiap persoalan yang harus kita hadapi. Bagaimana kita bisa meraih mujizat itu? Hadirkan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya. Hadirkan Yesus untuk menyertai, memperlihatkan kemuliaannya, memperlihatkan mujizatnya di tengah-tengah kita. Ketika kita merasa kita tidak berdaya. Kemarin malam saya diteleponin sama jemaat. Lalu jemaat bilang begini, Om Willy, ada jemaat yang mau bawa cat ke rumah. Ya. Saya tunggu-tunggu sudah jam 9 kok enggak datang-datang. Lalu si jemaat ini telepon lagi. Om Willy kalau bisa, Om Willy ambil aja. Saya enggak tahu, mungkin karena dia khawatir sudah dibayar kok chatnya enggak datang-datang. Mungkin dia pikir begitu. Karena sudah 2 kali dia tunda. Ya. Dia bilang, Om Willy kalau enggak, Om Willy pergi aja. Saya pikir bahwa chat di ember besar itu berat. Wah, saya yang ke sana. Akhirnya dia bilang lagi begini, Om Willy kalau enggak sekalian ke sana karena si Oma di situ sedang sakit. Saya langsung berangkat malam-malam ke rumah jemaat. Fokus saya bukan mau ambil tuh chat, tapi mau berdoa untuk Oma itu. Dan tahu apa yang terjadi? Saya keluarkan motor di rumah bangunan gereja yang sedang dibaiki sekarang. Muncul si engkong itu. Bahwa, kenapa dia sebuah tuh chat. Ya. Masuk dia bilang sama saya, Om ini chatnya. Udah singkat cerita dia kasih masuk dua-duanya dimasukin ke dalam gereja yang sedang dibangun. Lalu dia bilang, Om saya mau pamit. Tunggu saya juga mau ikut ke sana. Ada apa Om? Dia bilang ada apa? Katanya Oma sedang sakit. Oh iya Om. Saya mau pergi berdoa. Saya pergi, Oma itu tergeletak. Tapi saya nggak tahu. Ketika saya masuk, saya tanya sama mereka mana omanya. Ada di dalam. Mereka masuk. Ada. Mereka kasih tahu ada Om Willy mau berdoa. Dia langsung bilang, puji Tuhan. Padahal dia lagi sakit. Puji Tuhan. Banyak dia lagi tunggu-tunggu. Ada doa yang masuk. Saya langsung masuk. Saya panggil semua mereka di situ. Ya, ayo kumpul-kumpul kita doa. Ya. Saya tumpang tangan saya si Oma langsung begini. Haleluya, haleluya. Dia langsung bilang, puji Tuhan. Om saya sudah sehat. Ya. Itu yang kita harapkan. Semua orang merindukan mujizat Tuhan. Keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak. Kita semua merindukan itu. Ya. Mujizat Allah bisa terjadi. Nah tadi saya katakan bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Mari kita turut ambil bagian di dalamnya. Yaitu apa? Menghadirkan Yesus di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kita bisa saja mengalami sesuatu masalah yang berat dalam hidup kita. Dan seringkali kita tidak tahu. Ya, seringkali kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Seperti peristiwa di Kana. Panik semua. Kadang-kadang kita pun demikian ketika kita menghadapi masalah. Kita sudah tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Seolah-olah semua sudah jadi buntu. Iki piye iki kata orang Jawa. Ini bagaimana ini? Kita tenang, kita hadirkan Tuhan. Datang di kaki Tuhan, muliakan Tuhan. Saya yakin kita pasti akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dan kadang-kadang kita kehilangan akal. Tapi pada waktu kita datang, hadirkan Yesus. Kemudian kita menceritakan semua persoalan, semua permasalahan kita dengan jujur dan terbuka kepada Tuhan.
maka dia akan bertindak dengan kuasa dan caranya yang dahsyat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi saya mau kasih tahu yang pertama, bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan. Kita bukan hanya berdiam diri. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, saya lagi bangun tempat ibadah ini. Memang sudah lama. Rencana ini memang sudah lama. Baru terwujud. Ya, baru terwujud. Saya pun Tuhan, bagaimana ini? Dananya bagaimana? Lalu ketua pembangunan bilang, Om, dana yang ada kita jalan. Bongkar. Awalnya saya bilang sama jemaat, dalam satu kali kebaktian terkumpul 7 juta. Satu kali kebaktian terkumpul 7 juta. Kebaktian minggu berikut demikian. Ya, lalu ketua pembangunan ini bilang begini, Om, bagaimana kalau kami bikin proposal? Saya bilang, kalau bikin proposal mesti ada tanda tangan dari majelis daerah. Nah kalau sekarang kita lagi begini, wah itu tidak mungkin. Ya sudah kalau begitu, Om sebagai gembala saja. Oke kalau begitu jangan kemana-mana. Saya bilang begitu kan. Kita buat, sepakat buat, dijadikan seperti buku. Ya, ada jemaat yang sudah tahu itu. Jadikan seperti buku, lalu itu yang, jadi tidak ada tanda tangan dari majelis daerah, tidak ada. Hanya saya sebagai gembala. Oke, kita jalan. Lalu satu dari buku itu dibawa oleh jemaat itu ke bosnya. Ya. Pertama dia cairkan 10 juta. Dia bilang 10 juta cukup enggak? Masa bos enggak lihat berapa biaya di situ? Oh oke. Kalau gitu besok saya cairkan 65 juta. So lebih banyak orang Manado bilang. Yang sisa, yang sesuai dengan situ sisanya nanti ya. Oke. Kalau enggak salah enggak sampai 2 minggu. 1 minggu kemudian dia kirim lagi. Jadi terkumpul 115. Tambah dengan yang di jemaat. Luar biasa. Tidak pernah kita pikirkan. Makanya saya bilang dalam waktu 1 bulan. Kita kerja sudah 85% selesai. Sudah tutup. Hari ini mereka pasang plafon. Yang lain ngecat. Yang lain pasang keramik di mimbar. Luar biasa. Jadi Allah kita luar biasa. Dia tidak pernah permalukan. Apalagi ini berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Mata Tuhan tetap terbuka. Saya memang berdoa Tuhan, ini jemaat sudah lebih banyak. Ya, tapi tempat sangat kecil. Kursi cukup banyak. Tapi setelah kursi dimasukkan oleh jemaat banyak begitu, mau taruh di mana? Tidak ada tempat. Udah sampai begini. Tidak ada tempat lagi, bawa keluar tuh kursi, bawa keluar. Sudah penuh. Ya sudah, kalau begitu buka pintu, taruh di luar yang lain. Haleluya. Jadi, tapi tetap aman, luar biasa. Saya kalau ingat masalah-masalah yang lalu di pelayanan saya, buru-buru mau buka pintu. Polisi pernah bilang pasang peredam suara. Sampai hari ini enggak. Tapi kami kebaktian kemarin karena pintunya terbuka. Jadi orang kalau lewat langsung lihat ke dalam. Ya. Luar biasa. Aman, tentram dan terkendali. Semua berkat kemurahan Tuhan. Kami bebas beribadah. Natal kemarin ada beberapa jemaat dari sini yang pergi sampai di jalan. Jadi itulah kemurahan Tuhan. Cara manusia, saya sempat bilang sama satu hamba Tuhan. Saya bilang sama ibu gembala itu, kayaknya saya nggak kuat bertahan di Cituis. Dia cuma jawab, kalau dulu waktu masuk di situ sudah didoain. Saya bilang, sudahlah tante. Ya kalau sudah didoain jangan ditinggal. Simpel sekali dia jawabnya. Oke kalau begitu. Puji Tuhan. Jiwa-jiwa semakin bertambah.
nama Tuhan tentu dipermuliakan. Ya, karena di Kecamatan Pakuaji yang dikenal pelayanan gereja hanya saya. Ada Kaleb, tapi Kaleb kan di bagian daerah Cina, daerah sana. Ya. Jadi yang mereka tahu hanya saya. Jadi ketika ada acara besar, polisi 1 peleton datang ke rumah jaga. Jadi luar biasa sama anggota TNI. Saya percaya itulah kekuatan Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu. Makanya tadi malam kami sempat rapat dengan Pak Yehu Wangsa Jaya di Cinere. Tadi malam sampai jam 9 kami baru bubar. Dengan Pak Yehu membicarakan mengenai pekerjaan Tuhan. Ya, lalu diceritakan ada banyak pekerjaan Tuhan yang khususnya di mayoritas Kristen sekarang sudah mulai menurun. Sudah mulai banyak mereka masuk. Kami berbicara masalah itu sehingga membuat satu organisasi baru. Bukan organisasi pindah GPDI, bukan. Ada organisasi khusus yang akan dibawa ke pemerintah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa pekerjaan Tuhan itu bisa jalan bukan karena hebat saya. Tapi karena kuasa mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Ya. Karena itu doakan saya. Anak saya bilang begini kemarin, Pi, kok ada orang suka ngintip-ngintip melihat tempat ibadah kita. Ini bukan lagi rumah, tapi kok tempatnya sudah plong begitu. Dulu kan ada kamar 2, itu sudah dibongkar. Lalu ada dinding lagi di belakang, itu dibongkar lagi. Masih ada sisa 3 meter kosong, diambil lagi. Ya, saya bilang tenang, sudah tidak ada apa-apa. Ya, tapi saya khawatir juga, ya sudahlah, serahkan sama Tuhan. Saya bilang sama dia, si Chris, serahkan sama Tuhan. Rupanya dia takut kalau ada orang yang ngintip-ngintip. Tenang, ada Yesus yang menjaga. Makanya ibadah hari Minggu kemarin luar biasa. Banyak juga yang datang. Gereja belum selesai, kami sempat ibadah 2 kali tanpa tutup di atas, hanya beratapkan plafon. Karena atap di atas sudah dicabut semua. Jadi plafon belum dicabut, 2 kali kami kebaktian hanya beratapkan plafon. Dalam hati saya ini kalau ujang habis dah kita, berantakan. Tapi puji Tuhan, sudah 2 bulan di sana tidak hujan-hujan. Ya, dan saya mau jujur, di sana setiap hari Minggu jarang sekali hujan. Ya, saya tidak tahu kenapa. Tapi bersyukur, saya juga doa begini, Tuhan kalau boleh jangan hujan dulu. Kalau sudah tertutup, sengnya, alderonnya sudah naik, sudah tertutup. Ujang jo enggak apa-apa. Tapi enggak hujan juga. Ya, sudah tertutup. Alderon sudah dikirim, sudah tutup, puji Tuhan. Semua itu berkat Tuhan. Yang kami alami dalam pelayanan. Bukan karena saya. Itulah mujizat Allah. Bagaimana kita bisa meraih? Hadirkan Tuhan. Dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Yang kedua. Bagaimana kita bisa meraih mujizat Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita? Percaya sepenuhnya kepada Yesus. Percayakan sepenuhnya permasalahan kita kepada Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, saudara lihat di sana di ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya. Jadi dijelaskan di ayat yang kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, orang Manado bilang, baking jo itu. Buatlah itu. Dia percaya, dia sangat yakin ada mujizat pasti terjadi. Ya. Percayakan sepenuhnya setiap persoalan, setiap permasalahan yang ada bagi kita. Ya. Ketika kita datang dan menceritakan semua persoalan kita kepada Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus pasti, ya,
bukan mudah-mudahan. Yesus pasti menolong kita, ya. Dia pasti memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kita. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Dia. Maka Dia akan mengerjakan rencananya yang luar biasa. Sekalipun terkadang jawaban Tuhan belum langsung kita terima. Karena belum saatnya. Seperti saya katakan tadi, Yesus bilang, saatku belum tiba. Sekalipun terkadang kita sudah berdoa belum juga. Belum waktu Tuhan. Yesus bilang saatku belum tiba. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita berserah penuh. Meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa Allah pasti menolong saya. Dengan kekuatan mujizat Allah itu pasti terjadi. Makanya saya suka bilang begini sama jemaat, jangan pernah berkata begini, aku berdoa mudah-mudahan Tuhan tolong. Ya. Jangan pernah pakai kata mudah-mudahan. Pakailah kata aku yakin dengan satu kepastian. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti menyatakan mujizat dalam hidup saya. Ya. Dengan cara apa yang akan kita lakukan? Percayakan sepenuhnya persoalan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Sampai Dia benar-benar menyatakan mujizatnya. Sekalipun Dia sempat katakan saatku belum tiba. Ya. Nanti kalau sudah tiba saatnya, kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan nyata bagi kita. Ya. Makanya itu saya suka katakan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya sampai hari ini masih berjalan, bukan karena saya hebat. Sekalipun pada beberapa tahun yang lalu kepala saya dikasih harga 50 juta, tapi puji Tuhan saya masih tegak berdiri, ya. Sekalipun tadi saya naik di sini, sudah naik masih pendek juga rupanya, saudara. Ya. Saya sudah naik, tapi masih pendek juga rupanya. Saya nggak tahu apakahnya tubuh saya ini makin ke bawah, saya nggak tahu. Makin tua makin. Ya, tapi Tuhan mau pakai saya. Saya yakin masih banyak jiwa yang diselamatkan di sana. Saya sudah baptis di sana, sudah 2 petinggi Islam, 1 ustadz Pengulu. Saya pernah bawa ke Om Yopi, yang 1 orang Makassar. Dia pernah jadi mengajar di salah satu perguruan tinggi Islam dan dia sudah percaya Yesus dan dia mengadakan penginjilan di daerah Madura. Ya. Orang pikir masa iya sih? Tapi si Ustadz ini kalau dia datang ke rumah, tetangga-tetangga situ kenal dia. Dulu ini kan guru saya. Lalu ada satu ibu bilang begini, Pak Willy itu kan dulu guru saya. Kok dia ada di situ? Kok dia ikut kebaktian? Tanya sama dia, saya bilang. Jangan tanya saya, tanya sama dia. Kata dia, mana orang berani tanya sama saya. Kata, namanya Nurdin. Nurdin Yohanes. Kalau saudara buka YouTube namanya Nurdin. Nurdin Yohanes. Saudara buka YouTube, itu dia. Ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Tapi saya percaya lama-lama jiwa-jiwa mulai datang. Sekarang aman. Besok-besok sudah mulai datang jiwa-jiwa. Saya ingat waktu kami bagi sembako. Pernah kami bagi sembako. Pernah juga dihalangin tidak boleh kasih sembako. Nah ketika kami bagi sembako. Ada satu nenek-nenek tidak kebagian. Tiba-tiba dia datang lalu dia ketok-ketok pintu. Tuhan Yesus. Kasih saya berkat. Kok dia tahu Tuhan Yesus dari mana? Saya bilang. Lalu saya bilang, Mi, itu ada ibu di luar panggil-panggil Tuhan Yesus kasih saya. Istri saya keluar. Ada apa, Mak? Saya tadi tidak kebagian. Mana Tuhan Yesusnya? Dia bilang. Hah?
Dia pikir dia panggil mungkin kita kali Tuhan Yesusnya. Akhirnya istri saya bilang, sudah bagian kita kasih aja ke dia. Ya udah kasih. Kasih Tuhan. Kita berbagi. Dia pikir kita Tuhan Yesus kali. Dia panggil Tuhan Yesus, kasih saya. Saya bilang sama istri saya, keluar. Lihat itu nenek-nenek minta sama Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur bahwa selama kami ada di sana, Tuhan Yesus pakai kami untuk jadi berkat. Ya, bukan cuma itu, di rumah ada mobil losbak. Itu saya pakai untuk angkat jenazah, saudara-saudara. Kalau ada orang telepon, Pak Willy, keluarga kami ada yang meninggal, boleh pakai mobil lah. Sudah, nanti saya yang bawa. Jadi saya bawa jenazah sampai dikubur, saudara. Sampai di sana saya masuk lagi di lubang, ikut gali. Jadi sekalipun orang ada ustadz di situ yang tidak suka sama saya, emang gue pikirin, gue jalanin aja. Lu lihat saya enggak apa-apa, lihat coba kita, jangan peduli, bekerja saja. Jadi di sana saya bersyukur tetangga-tetangga di sana sekarang, luar biasa, baik, karena kejahatan yang mereka lakukan kita balas dengan kebaikan. Sehingga kita boleh melihat lama kelamaan mereka bukan lagi minta tolong. Tapi satu waktu ada yang datang panggil saya Tuhan Yesus lagi. Saudara. Ya. Percaya kepada Yesus. Seperti itu. Ada mujizat. Pasti terjadi. Jadi sekali lagi hal yang kedua. Bagaimana kita bisa meraih mujizat. Percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir. Bagaimana kita bisa meraih mujizat? Mari kita lakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya. Jangan kita lakukan apa yang tidak Dia perintahkan. Tapi lakukan apa yang Yesus perintahkan. Yesus berkata di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya. Yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk isi, dia nggak bilang begini, Tuhan Yesus ngapain isi air di situ? Mau diapain? Dia enggak tanya begitu. Nurut saja. Orang Jawa bilang manut wae. Nurut saja. Apa yang menjadi perintah Yesus, ikutin. Sehingga janjinya jadi kenyataan. Mujizat pasti terjadi. Muncul ya di ayat 11 tadi. Tanda yang pertama. Mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Yesus bilang, isi. Kerjakan, lakukan. Ya, saya ingat ada satu cerita. Tapi ini tidak di Alkitab. Tapi dia begini. Kalau nggak salah apokrif ya. Sepertinya hampir sama dengan cerita di Alkitab. Tapi begini. Ada cerita murid-murid suruh naik ke gunung bawa batu. Mungkin sudah pernah dengar itu. Bawa batu. Bawa batu naik ke gunung. Lalu sambil bawa batu, murid-murid sambil bawa batu. Ada yang saling ngejek. Ya. Ngapain kau bawa batu besar-besar berat? Yang penting kan bawa batu. Ada yang bawa batu kecil, ada yang bawa batu dipikul. Tapi mereka tidak tahu mau jadi apa ini batu, tidak tahu. Yang penting bawa batu. Yang bawa batu kecil ngejek yang bawa batu besar. Udah tahu-tahu naik ke gunung bawa batu besar. Udahlah yang penting bawa batu. Oke. Sampai di atas katanya Tuhan Yesus bilang kumpulkan sini semua tuh batu-batu. Mumpul, lalu disendiri-sendiri ini batunya siapa, ini batunya siapa. Lalu diubah batu itu jadi roti. Yang ngejek tadi bilang, aduh kalau tahu saya seperti ini, saya bawa batu besar-besar. Ya, tahu-tahu batu diubah jadi roti. Kemudian turun lagi. Naik lagi ke gunung tapi tidak diperintahkan bawa batu, tidak disuruh. Yesus tidak bilang bawa batu. Naik lagi mereka. Yang tadi bawa batu kecil dia bilang begini. Jangan minta ya.
kalau saya bawa batu sampai di gunung, batu ini diubah jadi roti, jangan minta ya. Tapi yang bilang kan tidak diperintahkan bawa. Naik. Sampai di atas, katanya, Yesus katanya lagi berkhotbah lalu dia goyang-goyang tuh batu. Kok Yesus enggak lihat-lihat ini batu? Enggak diperintahkan bawa batu. Ya. Lihat, goyang terus supaya Yesus lihat. Nah, itu bukan perintah. Akhirnya ya sudah. Enggak jadi. Karena bukan perintah. Kita nurut saja. Apa yang menjadi perintah Yesus. Saya percaya ada mujizat pasti terjadi. Ya. Ada mujizat pasti akan terjadi. Melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah saudara, untuk dapat mengalami mujizat Tuhan, kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang Yesus suruh. Bagaimana mereka bisa melihat mujizat Tuhan? Ya, Yesus perintahkan kepada mereka, disuruh untuk mengisi tempayan yang kosong itu dengan air. Sebenarnya saudara-saudara, bukan berarti Yesus tidak bisa merubah atau mengisi tempayannya dengan anggur yang manis pada saat itu juga. Tetapi Yesus ingin membuktikan bahwa manusia tidak boleh hanya berpangku tangan untuk menerima mujizat. Tapi Yesus mau supaya ada tindakan kerja. Ya. Yesus mau supaya ada tindakan kerja. Ya, tapi harus ada tindakan kerja, yaitu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Artinya, mujizat tidak akan terjadi jika kita tidak patuh pada perintah Tuhan. Karena itu jika kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Allah akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi kita sebagai orang yang percaya. Ya, saya percaya kita semua perlu itu. Perlu mujizat. Tapi 3 hal ini yang perlu kita bisa lakukan. Yang pertama, hadirkan Tuhan. Hadirkan Yesus dalam keluargamu. Yang kedua, percayakan sepenuhnya persoalan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada lagu sekolah minggu bilang apa? Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, hanya ada satu jalan. Dengar-dengaran, patuh. Ya. Sehingga ketika kita dengar-dengaran pada perintah Tuhan, maka saya percaya mujizat Allah itu pasti. Jadi saya mau katakan begini, mujizat bukan hanya kita terima, Tuhan kasih. Tapi ada hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan supaya kita bisa meraih mujizat Allah dalam hidup kita. Kedekatan kita kepada Tuhan itu penting sekali, apalagi hari-hari ini. Aduh, saya lihat di Citu, saya nggak tahu di sini. Saya antar anak sekolah ke Kampung Melayu, pulang jam 8 itu panas. Saya bilang, kok jam 8 panas banget. Ya. Sampai saudara tahu orang kerja, orang yang lagi bangun gereja itu, satu hari itu bisa minum air es 4 teko satu hari. 4 teko besar. Kata istri saya, Pi, entek nih, habis lagi kata dia. Udah kasih lagi, biar mereka pelompokan minum air. Tapi mereka hajar terus, habis minum lagi. Kadang-kadang tetangga yang lewat di pinggir jalan, mereka juga ikut minum. Wah, habis diminum tetangga. Ya, karena ditaruh di bawah pohon. Tapi karena sekarang kerjanya sudah di dalam, jadi saya bilang jangan taruh. Sampai cemilannya, makanannya, makan mereka juga. Waduh, kata istri saya, wah Pi itu makanannya tukang habis. Ya dimakan sama orang yang lewat. Luar biasa, udah berkat buat mereka. Jadi memang panas, panas, sangat panas. Saya puji Tuhan mereka bisa bekerja dengan baik. Doa kita, saya katakan kita berdoa supaya apa yang mereka kerjakan dengan baik sampai selesai. Saya lihat gambar-gambar yang dikasih jemaat, Om kalau boleh seperti ini, cakep.
Ada yang saya kasih tunjuk sama Samuel, modelnya begini ya. Ayo, saya nggak tahu mau jadi bagaimana ini. Saya percaya pekerjaan Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Apapun, seberapa banyak pun dana yang kita keluarkan, saya percaya itu semua dari Tuhan. Ya, ada jemaat sini juga ikut bantu. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Dan Tuhan akan menyatakan keajaiban Tuhan di tengah-tengah jemaat. Bahkan kita semua yang ada. Doa kita menyertai, doa saya menyertai saudara. Dan juga kita doakan supaya Tante Nila bisa pulang dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Saya ingin kita nyanyikan pujian Engkaulah perisaiku. Seringkali kita menghadapi badai. Yang terkadang kita tidak sanggup, kita panik menghadapi masalah. Tapi saya percaya mujizat Allah masih ada, masih bekerja, masih relevan. Mujizat Allah yang dilakukan 2000 tahun yang lalu itu masih ada sampai hari ini. Tinggal bagaimana kita percayakan sepenuhnya persoalan kita. Bagaimana kita menghadirkan Dia ada di tengah-tengah kita. Saya percaya kuasa Tuhan itu akan terjadi. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan amin. Haleluya, puji Tuhan. Di tengah badai dengan kekuatan. Oh, haleluya. Yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam perkara dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Musik, lantunkan pujian ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita menghadapi badai. Seringkali kita mengalami banyak sekali persoalan. Yang terkadang persoalan itu kita tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Yang terkadang kita seolah-olah tidak ada jalan keluar, kita panik. Tapi mari hadirkan Yesus. Hadirkan Yesus dalam keluarga. Hadirkan Yesus dalam rumah tangga. Percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Dan saya percaya mujizat Allah terjadi. Mari kita mau patuh kepada panggilan Tuhan, patuh kepada perintah Allah, maka kita pasti akan melihat perkara besar, perkara yang ajaib pasti terjadi.
Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Lagi sekali, engkaulah perisaiku. Amin, amin. Engkaulah perisai bagi kami saat badai. Oh, haleluya, haleluya. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan glory bagi Yesus. Saat engkau menghadapi badai, mari engkau hadirkan Yesus. Hadirkan Yesus. Ketika kita hadirkan Dia, perkara besar, perkara ajaib pasti akan terjadi. Selalu menopang, bukan dalam keadaan. Haleluya. Yang kau berikan bagi Yesus sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Lagi sekali, karena Yesus selalu menopang. Haleluya, haleluya. Hidupku, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nikmati kehadiran Yesus. Nikmati karya Yesus yang ajaib bekerja dalam hidup kita. Situasi yang kita lihat hari-hari ini semakin menakutkan. Tanpa kita menghadirkan Yesus, tanpa kita percayakan semua masalah kita kepada Dia, tanpa kita patuh kepada Dia, maka kita tidak akan melihat perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Saat kami harus menghadapi badai, saat kami harus menghadapi masalah, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihatlah anak-anak Tuhan yang sedang berdiri menghadap Engkau. Mereka semua perlu Engkau. Mari angkat tangan kananmu. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau dalam keluargaku. Lihatlah tangan-tangan mereka yang sedang terangkat, Tuhan. Mereka perlu Engkau, Tuhan. Mereka menghadirkan Engkau dalam setiap
rumah tangga mereka. Dalam setiap persoalan mereka, mereka percayakan sepenuhnya hidup mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hamba percaya mujizat Tuhan masih bekerja. Dan tidak ada perkara yang sukar di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan. Keluarga muda Sekina yang hadir malam ini. Mereka pulang dengan kekuatan yang baru. Mereka pulang dipulihkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diberi penghiburan. Yang sakit dijamah dipulihkan. Mungkin ada yang sedang berdoa buat keluarga mereka yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan masih terjadi. Kami ada di sini, tapi tangan Tuhan ada di sana. Menyertai mereka yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Firman Allah sudah hamba sampaikan. Hamba pun telah selesai untuk menyampaikan firman. Tapi Roh Kudus lebih jauh memeteraikan firman Allah dalam setiap kehidupan kami. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman Allah. Terpujilah Allah yang kami sembah. Inilah doa kami. Setelahnya kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman, lewat kekuatan yang baru. Kami pun akan melayani Engkau dengan berkat yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kecil besar yang kami beri, Tuhan pasti sediakan berkat. Bersyukur kami kepada Tuhan, kami sudah terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, firman yang hidup, yang sudah berkata-kata bagi kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Atas nama keluarga Sekina, pengurus Pelgap Sekina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Om Billy Lao. Tuhan memberkati pelayanan Om di Cituis. Dan doa kami biar renovasi rumah ibadah Tuhan di sana disempurnakan ya Om. Pembangunannya sampai selesai, apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Amin. Nanti akan kita lihat ada video dari jauh Israel, naik flight berapa saya nggak tahu, pokoknya udah nyampe aja gitu ya. Tadi saya sempat chattingan sama Tante Nila, gimana Tan jadi pulang? Tante bilang belum karena flightnya penuh jadwalnya, jadi sementara on schedule pulangnya tetap gitu ya. Kita doakan saja biar rencana dan kehendak Tuhan yang jadi dan juga mereka pulang dengan selamat. Yang pasti saya ledekin Tante tadi, ya udah Tan, nikmati hidup aja dulu di sana jadi orang kaya. Kata Tante, iya nih udah bete, boring. Sekarang lagi di resort deket Laut Merah dia bilang gitu ya. Saya bilang ya udah nikmati hidup, makan tidur, memandangi Laut Merah gitu ya. Kata Tante, iya nih udah kayak orang kaya bener dah. Oke, itu aja. Kita akan lihat videonya. Silakan No. Nanti. Teman-teman semua yang ada di Thailand, terima kasih buat doa-doanya. Kami semua di sini sehat, masih di Mesir dan kalau Tuhan kehendaki besok kami masuk ke Israel. Kalau Tuhan tidak terima kasih juga buat Pendeta Weli yang melayani malam ini. Tuhan berkati semua keluarga Sekina. Ini kami yang ada di sini semua merasa berbahagia karena Tuhan adalah kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Malam. Ya, malam Tante. Di sana masih sore ya, beda 4 jam. Ya, udah ya Noh. Oke, kita tunggu oleh-olehnya ya dari Tante. Oh iya, ada rekan baru hari ini saya lihat di, ya. Boleh berdiri Kak, perkenalkan namanya. Ya. Siapa? Purika boleh. Hah? Yunia, ya.
Ada yang kenal di sini? Belum ya? Berarti ntar kita kenalan ya? Kenalan. Tinggalnya di mana Kak? Gerendeng Pulo. Deket Daya. Boleh disamperin. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung di keluarga Shekinah. Setiap Kamis jam 7 kita ibadah di sini. Amin. Nanti kita salam-salaman kenalan. Itu aja. Kita akan menjalankan persembahan. Yang kedua, untuk pekerjaan Tuhan di Cituis, kita memberi dengan sukacita dan tulus hati. Saya serahkan kepada Pak Norton. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan yang kedua. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan. Biarlah Tuhan kami belum mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami mau beri Tuhan persembahan Tuhan untuk pekerjaan hamba-Mu yang ada di Cikuis Tuhan. Berkat tangan-tangan kami, biarlah Tuhan pekerjaan Tuhan di sana boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami memberi dengan ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Yang bertugas silakan tak pujian hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Mari berdiri, ku puji. Ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Menari, 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 yang menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Menari, 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 menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pelita Willy menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Gembala kami yang setia. Engkau sudah setia menjaga kami, Engkau sudah setia melindungi kami sehingga kami ada, kami boleh bersekutu dengan Tuhan dalam keluarga besar Pelgab Sekina di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Tuhan memberkati keluarga Sekina yang hadir, suami istri keluarga muda ini, diberkati mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka setiap hari, Engkau Allah turut bekerja di tengah-tengah mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan tetap menyertai dimanapun mereka pergi dan berada. Anak-anak mereka, apapun yang menjadi rencana program kerja mereka, Tuhan campur tangan semua. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri persekutuan Pelgab Sekina ini, kami berdoa juga untuk Ibu Nilawati bersama rombongan yang saat ini masih berada di Israel. Tuhan tolong, Tuhan jaga mereka, hindarkan dari segala kesukaran, kesulitan mungkin terjadi, supaya mereka boleh kembali lagi ke tempat ini dengan segala selamat, bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati kesehatan untuk Ibu Nila bersama rombongan yang ada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu tuh Ibu, Bapak dan Ibu Gembala, Om Yopi, Tante Grace, Tuhan berkati kesehatan mereka. Terlebih Om Yopi yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong dalam pelayanan kesehariannya sebagai gembala jemaat. Tuhan pakai dengan luar biasa. Kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian Om Yopi, Tante Grace, anak-anak, serta seluruh jemaat Tuhan yang dilayani di GPDI Bakti, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik pelayanan musik, singers, pelayanan kolektan, semua, ya bahkan LCD, semua yang sudah terlibat, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, agar kami tiba di rumah dengan segala selamat. Kembalikan kami hari Kamis yang akan datang, untuk kami boleh berkumpul lagi bersama-sama, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan, serta kami akhiri ibadah Pelgab Sekina malam hari ini dengan penuh rasa ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Pelgab Sekina yang hadir malam hari ini, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, serta persekutuan Roh Kudus turun menyertai, memberkatimu mulai malam ini, besok, sampai Maranatha, Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.